Mungkin kalau kita bicara fundamental itu dulu ya erat kaitannya dengan laporan keuangan only, Pak. Jadi pilihlah perusahaan yang labanya bertumbuh, pilihlah produk yang kita pakai sehari-hari, ya kan. Pokoknya intinya semua berdasarkan kuantitatif, angka. Nah, kalau yang saya lihat Pak Mas Irom dan Sobat IDX Channel, eranya udah berubah Pak. Secara fundamentalnya tetap sama, tapi approach-nya yang beda. Maksudnya bagaimana? Kalau dulu kita bicara mengenai kuantitatif only, sekarang ini kita nggak bisa lagi hanya kuantitatif only, tapi kita bicara mengenai kualitatif Pak. Mungkin kalau dibobotkan dulu 70% kuantitatif, 30% kualitatif. Sekarang 70% kualitatif, 30% kuantitatif. Jadi yang lebih ngedrive pergerakan harga saham, ya, menurut saya adalah faktor kualitatif. Nah, apa aja faktor kualitatif itu? Yang pertama adalah kita bicara mengenai corporate action. Yes, sekarang ini banyak perusahaan yang melakukan corporate action. Either itu right issue, either itu buyback, either itu dividen. Nah, ini yang lebih mendrive. Yang kedua, analisa industrinya, Pak. Jadi, sekarang itu kita lihat, oh misalkan kayak tadi, dengan penurunan suku bunga, dengan perbaikan daya beli, dengan perbaikan harga komoditas. Kaitan apa sih yang paling diuntungkan? Betul. Ya. Nah itu kan kualitatif tuh Pak, ya kan belum tercermin di buku sebelumnya. Nah ini yang ketiga Pak, yang menurut saya paling menarik Pak, punya growth story dan unlock value. Nah growth story dan unlock value ini yang mungkin kalau kita bicara 10 tahun lalu tidak terlalu diperhatikan. Tapi nowadays Pak, itu sudah semakin dilihat. Dan ya saya sendiri mengalami gitu. Ternyata saham-saham yang saya bisa dapat profit multi-bagger ternyata lahirnya adalah dari ketidaksempurnaan. Ketika perusahaan itu harga sahamnya turun, kinerja juga turun. Nah ini kan orang ngelihatnya, oh perusahaan ini sudah turun, makanya mereka jual. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat sebaliknya, unlock value yang tadi saya sebutkan itu Pak, ya kita bisa melihat bagaimana kinerja perusahaan ini di tahun yang akan datang. Nah kalau kita bisa membuat hipotesa atas perusahaan ini dan ternyata hipotesanya benar, ya maka reward yang bisa kita dapatkan juga akan jauh lebih besar. Nah itu sih Pak pendekatan yang saya lakukan. Ada 3 tadi ya. Betul. Terakhir soal growth story. Growth story dan juga unlock value itu yang menurut saya paling penting sih Pak. Gitu. Itu juga jadi rumusan dalam menyusun porto antibody tadi. Pastinya. Ya ada porto antibadai nih, kayak apa nih kita dalemin nih? Ya jadi kalau porto antibadai saya itu pertama isinya tuh ya tadi saham banking. Nah saham banking ini. Saham banking big bank atau saham banking apa nih? Ada beberapa. Ada berapa? Ya jadi yang big bank ada, yang syariah ada, yang bank kecil pun ada Pak. Nah, ini yang menarik Pak. Jadi kemarin itu kalau kita lihat secara price action-nya, yang big bank ya turun, ya kan. Sempat yang paling dalam itu 8%. Tapi habis itu balik lagi dan sekarang mungkin udah lebih tinggi daripada sebelum pengumuman MSCI. Nah, yang menarik adalah saya ingat banget saham yang syariah itu turunnya cuman nggak nyampe 8% Pak. Paling banter itu 5% kemarin. 4-5% itu udah bener-bener bottomnya Pak. Nah yang apa namanya yang KBMI 1 memang lebih dalam kemarin Pak. Tapi reboundnya juga lebih cepat gitu. Jadi memang dia lebih volatile. Nah itu kalau dari sisi bankingnya Pak. Terus kemudian saya kemarin juga menyusun portfolio saya ada saham consumer tadi yang saya sebutkan bermain di segmen menengah ke atas Pak. Nah itu juga menarik. Dalam waktu ya cuma 1 hari doang dia merah. Abis itu ya harga sahamnya ini malah naik sekarang mungkin kalau per kita podcast ini sudah mungkin 15-20% dari saat tanggal 27 Januari kemarin Pak. Padahal kan ISG-nya begini ya kan tapi sahamnya malah begini. Nah itu yang saya bilang yang apa saham ini tidak terlalu terpengaruh dengan ya indeks MSCI tadi. Ya, as long kita tahu saham ini punya growth story yang menarik ya dan apa namanya punya unlock value ya kita bisa tetap
percaya dengan saham ini dan ternyata price action-nya membuktikan gitu Pak. Kalau di komoditas kemarin saya pegangnya itu di sektor CPO Pak. CPO ya. Dan CPO ini juga so far ternyata resilient juga, dan yang mungkin kalau saya boleh cerita saham yang consumer dan saham yang CPO ini yang justru per kita podcast ini naiknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang banking tadi. Yang banking bertahan ya, tapi naiknya belum terlalu tinggi. Tapi yang CPO dan ini consumer ini dia turunnya lumayan dalam, tapi dia reboundnya lebih cepat dan lebih tinggi Pak secara persentase. Gitu. Mungkin karena juga market cap-nya juga tidak terlalu besar, itu juga pengaruh juga sih Pak. Gitu. Nah itu cara saya untuk jadi secara overall porto antibody-nya udah positif lumayan ya? Kalau per kita podcast kemarin saya lihat by data itu positif sekitar 8% year to date Pak. Oh 8% year to date. Versus ISG yang mungkin masih negatif ya belasan persen lah. Gitu. Lumayan lah Pak dalam waktu 1,5 bulan. Iya 1,5 bulan 8% oke lah ya. Oke lah. Memang kalau pendekatan fundamental ini ya kita tidak berharap bisa langsung breaker cepat gitu ya. Betul. Ya, enjoy the process lah Pak. Gitu. Yang soalnya gini, kalau memang gini, kalau yang saya lihat memang yang saham-saham yang konglo atau saham-saham yang lebih agresif gitu ya Pak ya. Mungkin growth-nya bisa lebih cepat Pak. Tapi orang kadang lupa. Nah, ini mungkin yang saya pengen educate juga ke sobat IDX Channel Pak. Jadi kalau kita bicara mengenai investment, kita itu nggak bisa hanya bicara dari satu spektrum, yaitu cuan. Orang lupa bahwa dalam investment itu ada spektrum lain yang namanya adalah potensi loss atau risk-nya, ya kan, downside-nya Pak, ya kan. Nah, saham-saham yang memang growth-nya seperti ini gitu Pak ya, secara harga sahamnya naik cepat, dibarengi juga dengan risiko penurunan yang tajam. Tapi kalau saham-saham yang ya we call it fundamental tadi Pak, mungkin naiknya begini aja, ya kan. Tapi kalau turun pun dia lebih terbatas. Nah ini balik lagi nih, kita suka yang mana? Apakah suka yang tipe roller coaster? Ada juga ya, tapi ada juga yang kita lebih suka kayak di pantai. Ya udah nyantai, lihat foto, oh hijau, kalau merah pun oh merah dikit, gitu aja sih Pak. Jadi gitu. lebih tergantung profil risiko masing-masing kan. Betul. Jadi cuma memang harus selalu ingat bahwa satu sisi memang ada aspek cuannya, tapi di sisi lain juga ada aspek risikonya gitu. Itu. Nah, orang kadang lupa yang ini, Pak. Orang lupa kadang yang risk ini kadang lupa karena lihat cuan ini. Ada gium high risk high return itu gimana kalau menurut Mas Rifan? Ya itu benar. Benar ya? Itu benar. Cuman ya bisa nggak misalkan kita kalau pilih saham coba cari yang high return tapi lower risk. Saya bilang lower, bukan low ya Pak ya. Tapi risikonya itu lebih terbatas gitu. Nah makanya mungkin kalau di fundamental itu kan ada namanya margin of safety itu Pak. Nah margin of safety ini kan yang membuat kita bisa mitigate risk ya supaya downside-nya itu tidak kayak roller coaster Pak. Nah itu yang kita jaga.